Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita sama-sama menyanyikan Kidung Puji-Pujian Kristen nomor ke-19, ayat yang pertama dan yang kedua, Datang Menyembah Raja yang Mulia. Jemaat sekalian, kebaktian minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita membaca nats pembimbing yang terambil dari Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-38. Injil Markus pasal 1, ayatnya yang ke-38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kita akan mengakui segala dosa kita di hadapan Allah di dalam doa. Mari kita mengakui dosa kita di dalam doa. Allah yang agung, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami makhluk yang sangat terbatas. Kami insan yang tak luput dari dosa. Maka dengan itu Bapa, kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan tahta-Mu. Dengan menyadari segala keterbatasan kami mohon pengampunan yang daripada Engkau atas setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap pikiran kami yang kurang berkenan di mata-Mu, bahkan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni setiap kami yang menyadari akan keberdosaan kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah yang Maha Pengampun. Kami meyakini bahwa Engkau mendengar setiap seruan permohonan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui segala dosa kami. Amin. Dengan meyakini bahwa segala dosa kita telah diampuni oleh Allah, maka dengan itu mari kita nyanyikan nyanyian penyesalan
dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 196 ayat 1 sampai 2. Sebenarnya ku tak layak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita menerima berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah telah berfirman. Kabar yang baik dengan
Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, khususnya untuk jemaat di GKI Jambi. Pada hari ini kita bersyukur meski tidak bisa bertatap muka, kita diberikan kemudahan melalui teknologi online sehingga kita bisa saling menyapa. Kita pun boleh menyapa Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkati percakapan dan perenungan kami, sehingga apa yang kami pikirkan bersama ini menyenangkan hati Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah yang penuh kemurahan, yang menolong kami untuk hidup di dalam pembaruan. Kasih karunia-Mu menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bagian sabda Tuhan yang akan menjadi dasar memikirkan sebuah pokok pikiran tentang memberitakan kabar baik, terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai yang ke-39. Demikian sabda Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Jambi yang boleh bersuka cita. Hari ini kita ingin menyampaikan kabar baik yang di dalam teks itu mempunyai tulisan Euangelion yang artinya kabar baik. Lalu kita berpikir, kenapa disebut kabar baik? Karena di dalam kabar itu orang yang mendengar dan percaya melakukan apa yang diamanatkan, maka dia mengalami kebaikan yang Tuhan sudah rencanakan, menjanjikannya buat orang-orang yang percaya, sehingga kebaikan itu pada akhirnya boleh diberitakan kepada banyak orang. Saudara-saudara, di dalam leksionari hari ini kita diingatkan kembali tentang bacaan pertama yang terambil dari 1 Korintus 9, mengingatkan Anda dan saya hari ini bahwa seorang Paulus yang pernah menghujat, boleh dikatakan seperti itu, mungkin lebih tepatnya menganiaya, membuat sengsara, mengancam, menakut-nakuti, bahkan mengizinkan pembunuhan para pengikut Kristus. Justru dia ditangkap Tuhan, bukan untuk diadili, tapi untuk mengalami keadilan hukum Tuhan, dan sesudah itu dia boleh pergi dan mengatakan Tuhan itu baik.
harusnya saya mati terbunuh, tapi aku dimerdekakan sebagai utusan Kristus. Dan bagian dari yang kita baca di dalam leksionari, saya ambil bagian tertentu yang menegaskan bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil Yesus Kristus ini. Kenapa dia harus mengatakan sedemikian? Karena justru Injil Yesus Kristus membuat dia gairah untuk mengalahkan pesaing-pesaing yang bisa menjatuhkan martabat sekaligus masa depan kehidupan kepemimpinannya. Tapi justru oleh Injil Yesus Kristus itulah dia dimerdekakan, diampuni, dan dia boleh diberikan kesempatan menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan itu baik. Di sanalah dia bertekad, aku kepengen berbuat baik untuk memberitakan kabar baik. Celakalah kalau aku tidak menyampaikan kabar baik. Ibu bapak, saya menjadi teringat tentang ide ini karena D.L. Moody pernah mengatakan begini, preaching that this world needs most is the sermons in shoes that are walking with Jesus Christ. Jadi dia mau menggarisbawahi bahwa pemberitaan yang amat dibutuhkan dunia adalah khotbah-khotbah di dalam sepatu yang sedang berjalan dengan Kristus. Jadi dengan kata lain, khotbah itu harusnya keluar dari orang yang sedang memberitakan kebaikan karena dia sedang berjalan dengan Kristus. Dengan kata lain, kalau engkau tidak berjalan dengan Kristus, bergaul dengan Kristus, hidup bersama Kristus, karena arti daripada jalan itu dimaknai dengan bergaul, dimaknai dengan berjalan, dimaknai dengan kehidupan, maka hari ini kalau dia tidak menyampaikan kehidupan yang diubahkan Tuhan, maka dia adalah penipu. Ternyata bukan hanya Moody yang mengatakan itu. Ada juga Fransiskus dari Assisi. Dia mengatakan satu bagian yang barangkali engkau dan saya berbeda pikiran. Dia mengatakan begini, it is no use walking anywhere to preach unless our walking is our preaching. Jadi Fransiskus Assisi yang memikirkan tentang orang miskin dan orang-orang susah, dia mengabdikan hidupnya untuk mereka semua. Dia mengatakan bahwa kewajiban utama daripada pengkhotbah Injil adalah, bahwa orang-orang yang pergi berjalan untuk memberitakan Injil kemana-mana katanya, itu tidak berguna, tidak ada manfaat. Kecuali kalau dia memberitakan apa yang dia hidupi, apa yang dia jalani, apa yang dia gauli bersama Kristus Juru Selamatnya. Jadi Moody dengan Fransiskus yang mungkin berbeda bisa 600-700 tahun hampir. Tetapi justru perbedaan waktu itu punya hasrat yang sama. Bahwa pemberitaan yang dibutuhkan dunia bukan yang nun di sana, tapi di sini. Sampaikan itu katanya. Jadi tepatlah ketika Luther mengatakan the whole beings of Christian is faith and love. Artinya bahwa hidup yang utuh dari orang Kristen itu sekedar iman dan cinta. Dia bilang faith brings the person to God. And love brings the person to people. Jadi kalau engkau punya iman, maka iman itu membawa dirimu kepada Allah. Kalau engkau punya cinta, cinta itu membawa dirimu kepada sesama. Jadi apa yang menjadi pengalaman hidup saudara dengan Allah, sampaikan itu kepada sesama. Sebagai wujud cinta saudara dan saya, bahwa saya tidak mencintai diri, tetapi mencintai Allah dengan mencintai sesama, karena aku menghargai kesempatan dia sudah mengubahkan saya. Dan aku mau memberitakan itu bagi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKI Jambi yang boleh berbahagia,
yang usianya belum terlalu lama menjadi dewasa, tapi engkau adalah orang-orang yang belajar takut Tuhan untuk tetap mendalami firman itu. Jadi bagaimana engkau dan saya hari ini? Luther pernah mengatakan juga, the first duty of gospel preacher, katanya, is to declare God's love and to show the nature of sin. Dia mengatakan bahwa kewajiban utama daripada pengkhotbah Injil adalah menyatakan hukum Allah sekaligus memperlihatkan natur keberdosaan. Ada dan saya harus waspada. Kita tahu hukum Allah yang ada di dalam kitab suci. Kita tahu ada dosa yang sedang mengiming-iming. Tapi menarik kita lebih taat kepada iming-iming dosa yang berujung maut ketimbang kita taat kepada firman yang berujung hidup kekal. Kenapa bisa terjadi? Ada seorang sahabat yang menulis sebuah pergumulan batinnya juga. Dia mengatakan bahwa iblis tidak main-main untuk menawarkan kesenangan di dalam dosa supaya engkau terjerembab, jatuh dan mati. Iblis tidak main-main. Bahkan dalam bacaan tadi, Tuhan menyuruh mereka diam. Jangan mengganggu. Karena setan mengenal Kristus sehingga mereka diam. Dan tidak mengganggu siapapun yang datang kepada Yesus pada petang hari itu. Untuk disembuhkan dari yang sakit, untuk dikuatkan dari yang lemah, untuk dibebaskan dari ikatan-ikatan keberdosaan. Iblis tidak berdaya. Kenapa? Karena Tuhan serius. Jadi sahabat, saya mengatakan, iblis tidak main-main untuk menjatuhkan Anda dan saya. Dan ada yang menarik, Tuhan pun tidak main-main untuk menyelamatkan engkau dan saya. Tidak pernah. Sering kita main-main untuk apa yang kita kenal tentang Tuhan dan ancaman tentang setan. Kita masih bermain-main. Sahabat yang punya pemikiran yang dalam hanya mengeluarkan 3 frasa di dalam kalimat pendek, harusnya mengingatkan kita, jangan main-main. Jadi memberitakan kabar baik itu, kalau engkau boleh bilang itu permainan, tapi permainan yang tidak boleh main-main. Mainkan itu sebagaimana sepatutnya. Sehingga Paulus juga sebagai pemain, dia tidak sembarangan lari, tidak sembarangan memukul. Dia terlibat di arena hanya untuk satu alasan, mendapatkan mahkota yang layu itu. Tetapi kita memberitakan kabar baik untuk mendapatkan mahkota yang tidak layu. Dia mau engkau dan saya hari ini terlibat di dalamnya. Bagaimana engkau dan saya rela untuk berbagian di dalamnya? Perhatikan bukan hanya Paulus. Dalam bacaan Markus tadi juga, mama mertua Simon Petrus dijamah Tuhan dengan tanpa segala macam model-model seperti di dunia, mengangkat tangan, bergoyang-goyang, mengungkapkan mantra, tidak perlu. Yesus hanya menjamah tangannya, memegangnya, dan demam itu hilang. Tahu dari mana? Mama mertua Simon itu langsung bangun. Dia tidak lagi terkapar. Dia melayani mereka sepanjang hari. Buat apa? Barangkali itu adalah ungkapan syukur untuk memberitakan bahwa kebaikan Tuhan sudah kualami dan mengubah hidupku hari ini. Dan kau melihatnya. Aku ingin kau tahu bahwa Dialah yang membuat aku menjadi baik, bukan diriku. Itu satu bagian perikop yang dicatatkan di dalam Markus 1 ayat 29 sampai 34. Dan berhenti di mana setan-setan itu diam. Karena Tuhan suruh diam. Jadi Anda jangan pernah main-main. Orang percaya dirasuk setan. Mungkin Anda sedang main-main. Tapi kalau Anda bermain benar, dia tidak akan menguasai Anda. Karena Anda dipimpin oleh Roh Tuhan. Berhati-hatilah. Jangan terjebak di dalam bagian ini.
Kemudian ketika ada hari baru, Yesus yang diutus untuk menjadi pembawa kabar baik, dia menjaga lagi kembali kesetiaan untuk menjadi utusan. Dia tidak pergi ke tempat ramai. Dikatakan dia pergi ke tempat yang sunyi, hening. Bahkan matahari belum terbit sehingga orang tidak tahu ada yang bepergian pada subuh itu. Dia mencari wajah Tuhan untuk meminta hikmat dan kehendak. Dan dia melakukan itu. Tapi murid-murid barangkali sedang show off. Bukan show the nature of sin, tapi show tentang perayaan-perayaan yang penuh prestasi. Tuhan, orang udah tunggu banyak guru, kenapa diam di sini? Ayo cepat. Ketika Yesus mendengar orang yang pernah mengalami kebaikan mencari dia, pada akhirnya dia mengatakan kepada murid-murid, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ketahuilah ibu bapak, karena semangat ini seluruh Galilea, kota-kotanya diberitakan. Entah itu Betsaida, entah itu Kapernaum, itu semua boleh disampaikan. Ya, Tiberias boleh disampaikan tentang kebaikan. Kenapa itu terjadi? Karena Yesus tidak memanfaatkan keberhasilan untuk berbangga diri, tapi dia ingin mempertontonkan bahwa keberhasilan itu sumbernya adalah Bapa, supaya mereka percaya kepada Bapa, Allah satu-satunya, dan Yesus Kristus utusannya. Karena dengan percaya kepada satu-satunya Allah dan satu-satunya utusan, ketahuilah itulah yang disebut dengan hidup kekal. Engkau dan saya yang sudah mengalami, beritakan itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan saudara? Apakah cukup untuk mengerti bagian sabda Tuhan ini? Bahwa dia mau kita adalah orang-orang yang memberitakan kehidupan, karena kita berjalan dengan Kristus. Sehingga ketika mereka melihat sepatu kita, mereka tahu bahwa di dalamnya ada kaki kita yang hidup bergaul akrab dengan Yesus Kristus. Beritakan itu. Itulah pemberitaan kabar baik. Kalau engkau boleh melangkah seperti itu, terpujilah Tuhan, karena engkau sudah ada di dalamnya dan menikmati segala kebaikan. Saya berdoa supaya jemaat GKI Jambi terus bertumbuh dan mendapatkan pendeta yang menetap di sana untuk melayani ibu bapa dan saudara sekalian, untuk berakar di dalam pengenalan akan Yesus Kristus dan pada waktunya berbuah-buah. Biarlah nama Tuhan juga ditinggikan dan dipermuliakan, karena untuk itulah engkau dan saya dipanggil. Jadilah orang Kristen yang utuh, yang di dalamnya memiliki iman untuk menjaga relasi dengan Bapa sebagai Allah kita, dan juga cinta untuk merambah kepada sesama, menyampaikan kebaikan yang kita alami sehingga mereka datang kepada Kristus. Itulah sejatinya pemberitaan Injil. Jadilah pemberita-pemberita sejati dari Injil yang sudah mengubah hidup kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberkati jemaat Jambi, menolong mereka untuk hidup di dalam kegentaran, dan mereka boleh menyampaikan segala sukacita, memberikan kepada mereka hikmat untuk bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus, karena pengalaman hidup yang demikianlah yang kelak mereka sampaikan, sehingga tidak ada penyakit yang menahan mereka, kelemahan yang membuat mereka jenuh, atau mungkin kuasa gelap yang coba untuk melempar mereka dari jalan anugerah yang menyelamatkan di dalam Yesus. Tuhan, Engkau sesungguhnya menjaga dan memelihara kami, sehingga orang berbondong-bondong mencari Engkau untuk mendapatkan segala kebutuhan mereka. Engkau menyampaikan kabar baik, karena sesungguhnya Engkaulah sumber kebaikan, yaitu Allah yang penuh cinta,
nyata di tengah dunia. Kami rindu Tuhan, sama seperti bagaimana orang Israel boleh kembali menanti akan janji Tuhan. Bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, yang dengan kecepatan sayapnya menerkam mangsa untuk mendapatkan makanannya. Kami diajak sebagai orang-orang muda yang penuh pengharapan, sehingga ketika kami berlari, kami tidak menjadi lesu. Ketika berjalan tidak menjadi lelah. Semua itu karena Tuhan. Dan biarlah kami berpengharapan kepada Engkau satu-satunya Allah pencipta yang setia di dalam memelihara. Dan kami ingin menyampaikan kebaikan itu sehingga nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Dengarlah ya Allah, karena kami hanya panjatkan semua ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan pelayanan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui via transfer BCA ke rekening gereja atas nama GKI Jambi, atau jemaat bisa datang ke gereja saat setelah ibadah selesai. Saya mengajak kita untuk melihat ayat persembahan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ke-10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita nyanyikan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 sampai 2. Mari puji Raja Sorga. Persembahan. Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami meyakini bahwa
Janji-Mu yang Engkau nyatakan bahwa dengan kami memberikan persembahan dengan harta yang kami punya, maka Engkau akan menggantikannya dengan kami. Dan inilah setiap persembahan jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, setiap pribadi lepas pribadi yang telah memberikan untuk pelayanan persembahan ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya untuk pelayanan dalam gereja ini Tuhan. Biarlah sepenuhnya dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dan Bapak Ibu, kita akan nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat pertama dan ketiga. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Jambi yang dikasihinya, sebentar kita akan berpisah. Jangan pernah lupa bahwa engkau dipanggil untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Untuk itu engkau sudah mendengar sabda yang melengkapimu. Pergilah untuk itu menjadi alat berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah kita selesai. Saya mengajak Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.